Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 485, dia adalah seorang dokter forensik. Sebagai orang baru yang bertanggung jawab atas Lu Holdings, Lu Qianqian tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Lagi pula, karena tidak ada laki-laki yang mendukungnya di Lu Holdings, dia tidak punya pilihan selain menghadiri semua acara yang akan menguntungkan perusahaannya. Itulah sebabnya Lin Muan ingin melamar Lu Qianqian. Dia ingin Lu Qianqian merasa diterima di lingkungannya sehingga dia tidak takut lagi dengan gosip dunia luar. Dengan perginya Qianqian dan Gu Ziling, makan malam amal itu pasti akan menjadi acara yang mengasyikkan. Bagi Seng Xiao, acara-acara itu ditujukan untuk para wanita. Jika seorang pria datang bersama wanitanya, orang-orang akan berpikir bahwa mereka mencoba mengganggu seseorang. Selain itu, dengan kemampuan dan kepribadian Xiao Qi, dia bisa mengatasi situasi apapun. Sekarang, siapa di Jianchuan yang berani mengambil inisiatif untuk menyinggung Xiao Qi? Tentu saja selain keluarga Seng. Kehadiran keluarga Seng akan sangat membantu Xiao Qi menghilangkan rasa bosannya. Pada suatu hari musim dingin, Ibu Tiri Huran dan Gu Ziling bertemu di sebuah kafe. Saat mata mereka bertemu, mereka tahu mereka akan menjadi teman. Senyum saja sudah cukup untuk membuat mereka merasa seperti teman lama. Saya mendengar bahwa nyonya muda kedua menderita kerugian karena anak tiri saya. Apakah Anda menghadapi masalah? Saya merasa sangat aneh bahwa mereka memenangkan pertempuran kali ini karena kondisi Huran. Jadi, saya ingin bertanya apakah Huran benar-benar terbelakang. Aku jamin dia memang begitu, kata Ibu Tiri Huran, aku sudah memeriksanya berkali-kali. Apakah menurutmu waktu 2 tahun tidak cukup bagiku untuk memastikannya? Dia memang terbelakang, bahkan aku terkadang merasa kasihan padanya. Nyonya Hu sudah terbebas dari beban, tetapi sayalah yang menderita. Sekarang kakak ketiga sudah mulai bekerja, sayalah yang harus mengurusnya. Dan Anda lihat, entah bagaimana saya telah menderita 2 kali. Jangan bertindak tergesa-gesa, nona muda kedua. Jika kau ingin menang melawan Huran, kau harus terlebih dahulu memahami gaya hidupnya. Karena kau bersedia bertemu denganku hari ini, itu berarti kita berteman, bukan? Huran memang terbelakang. Aku bersedia membantumu mengendalikannya, sehingga kau tidak akan kehilangan muka di keluarga Seng. Motif Ibu Tiri Huran sangat jelas. Dia tidak ingin Huran kembali ke keluarga Hu. Dan untuk meniadakan kemungkinan itu, dia hanya bisa bekerja sama dengan Gu Ziling. Saya mendengarkan. Keduanya berbincang sepanjang malam. Ibu Tiri Huran menjelaskan segala hal tentang kebiasaan dan gaya hidup Huran kepada Gu Ziling, termasuk ketakutan dan kelemahannya. Dia tidak boleh minum madu, bahkan setetes pun. Madu akan menyebabkan reaksi alergi yang parah. Dia tidak bisa mencium aroma bunga lili dengan baik atau dia akan mengalami ruam kulit di sekujur tubuhnya. Ayahnya tidak pernah mengizinkan bunga lili masuk ke rumah karena dia. Huran hanya tahu bahwa dia tidak boleh makan makanan manis, tetapi dia tidak tahu bahwa dia alergi terhadap madu. Aku tidak ingin Hu tua salah paham, jadi aku juga tidak pernah mengizinkan madu masuk ke rumah. Namun, menurutku informasi ini akan sangat berguna untukmu. Gu Ziling tersenyum setelah mendengar ini. Terima kasih, Nyonya Hu, karena telah berbagi ini dengan saya. Saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik. Tidak dapat dipungkiri bahwa Ibu Tiri Huran telah membantu Gu Ziling dalam menyelesaikan banyak masalah yang sedang dihadapinya. Setidaknya sekarang ia tidak lagi kesulitan menghadapi Huran. Namun, dalam perjalanan pulang, ia menerima telepon dari ibunya. Ziling, ayahmu akhir-akhir ini sedang tidak waras. Kurasa ada yang salah dengannya. Pulanglah dan lihatlah jika kau punya waktu. Apakah Anda sudah mengizinkan dokter keluarga memeriksanya? Dia kadang-kadang berbicara sendiri. Saya khawatir dia mulai mengigau. Gu Ziling berpikir sejenak dan berkata, aturlah pemeriksaan untuknya secara rahasia. Kita tidak boleh membiarkan orang luar tahu tentang ini. Kalau tidak, apa yang akan terjadi pada keluarga Gu? Aku tahu. Aku hanya ingin memberitahumu agar kamu siap menghadapinya. Kamu harus berdiri teguh di keluarga Seng. Jika terjadi sesuatu pada keluarga Gu, kamu masih bisa membantu. Bisakah dia melakukan itu dengan statusnya di keluarga Seng sekarang? Dia bisa saja memberitahu Seng Kei tentang hal ini. Namun, dia tidak boleh memberitahu kakek tentang hal itu. Jika tidak, sikapnya terhadapnya akan berubah drastis. Karena dia telah mengetahui kesukaan Huran dari Ibu Tiri Huran, Gu Ziling ingin mencobanya. Dia mungkin bisa menghindari bunga lili, tetapi dapatkah dia menghindari madu? Kakak ketiga bekerja di Huangyao. Jadi, Huran ditinggal sendirian di rumah besar. Karena pinggulnya cedera, dia hanya bisa berbaring di tempat tidur hampir sepanjang waktu. Makan siangnya diantar oleh seorang pembantu. Ketika kakak ketiga tidak ada di rumah, Huran diurus oleh seorang pembantu. Malam harinya, Huran mengamuk karena lapar. Jadi, Gu Ziling memerintahkan pembantunya untuk membuat kue. Tentu saja, dia tidak cukup bodoh untuk mempermainkan Huran saat kakak ketiga tidak ada. Jika dia melakukannya, bukankah dia akan mengulangi kesalahannya yang sama?
Saat makan malam, dia meminta Koki untuk memasak hidangan istimewa. Dia meminta kakak ketiga untuk membawakan makanan itu kepada Huran saat dia kembali. Kakak ipar kedua menyarankan untuk mengajakmu ke acara makan malam Amal saat makan malam. Aku tahu dia berniat jahat, jadi aku menolaknya. Lebih baik begini, atau aku akan membocorkan rahasiaku. Huran bangkit dari tempat tidur dan duduk di sofa dengan susah payah. Sayang sekali. Kamu akan kehilangan kesempatan untuk melihat pertarungan antara Xiaoqi dan kakak ipar kedua. Kakak ketiga memberinya mangkuk dan sumpit. Konflik apa yang mereka hadapi? Kakak kedelapan lebih baik kehilangan segalanya daripada menerima kakak ipar kedua saat itu. Kau tahu, kakak ipar kedua adalah orang yang sangat kompetitif. Apakah dia akan melupakannya? Dia selalu menganggap kakak kedelapan dan Kiki sebagai musuhnya, terutama Xiaoqi. Karena dia lebih muda darinya, dia menerima semua cinta dari kakak kedelapan. Oleh karena itu, wajar saja jika dia ingin bersaing dengan Kiki. Huran mengangguk. Pada hari kakak ipar datang menemuiku, kupikir dia adalah kekasihmu. Setelah aku bertemu dengan mereka berdua, aku merasa bahwa dia adalah gadis yang sangat pintar yang tidak bisa kubenci. Apakah kamu tahu pekerjaannya? Seng Xiao bertanya dengan penasaran. Huran menggelengkan kepalanya. Dia memotong mayat. Dia seorang dokter forensik. Huran merasa gadis itu semakin aneh. Bagaimana mungkin dia tidak menyukai wanita lain yang menyukai buku dan seni? Jika dia menyukai semua itu, kakak kedelapan tidak akan menyukainya. Kakak ketiga terkekeh. Sekarang setelah kau mengatakannya, aku harus mengenalnya lebih baik atas nama wanita dari keluarga Hu. Bolehkah aku melakukannya? Sebenarnya, kakak ketiga juga sangat ingin pergi dan menonton drama itu. Namun, dia khawatir pada Huran. Karena Huran yang menyarankannya, tentu saja dia akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskannya. Kita harus memikirkan rencana yang sempurna. Mereka saling tersenyum, tidak tahu bahaya apa yang ada dalam makanan itu. Saat itu tengah malam, Huran sedang gelisah di tempat tidur. Ia menggaruk-garuk seluruh tubuhnya. Jadi, kakak ketiga duduk untuk memeriksanya. Ada apa denganmu, Xiaoran? Kenapa ada bercak merah di tubuhmu? Apakah ada obat alergi di rumah? Tanya Huran. Dia merasa sangat tidak nyaman. Tidak. Apakah kamu mengalami reaksi alergi? Kakak ketiga segera bangkit. Dia mengangkat Huran dan bergegas ke pintu tanpa alas kaki. Aku akan mengirimmu ke rumah sakit. Huran terbaring di pelukan kakak ketiga. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia pingsan.